Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, masih bersama saya, Vena Kintan. Kalau tadi kita sudah bahas soal kasus kriminal, tapi kali ini kita akan bahas mengenai polusi udara di Jakarta. Di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemirsa, saat ini tengah mengevaluasi kebijakan work from home atau kebijakan bekerja dari rumah yang telah diterapkan bagi sebagian ASN untuk kemudian mengurangi polusi udara. Efektif atau tidaknya kerja dari rumah untuk mengatasi polusi udara akan diumumkan dalam hasil evaluasi pada Senin pekan depan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menegaskan efektivitas kerja dari rumah masih dalam kajian. Kerja dari rumah mulai diterapkan pada Senin pekan ini bagi 50% ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini adalah upaya untuk mengurangi polusi udara di wilayah DKI Jakarta. Ya, pemirsa, indeks kualitas udara di Jakarta khususnya tengah menjadi perhatian masyarakat. Karena memang berbagai solusi sedang didiskusikan dan juga digaungkan oleh pemerintah untuk mencari solusi dari penanganan polusi udara yang di Jakarta. Nah, salah satu solusi yang baik dilakukan ini adalah beralih dengan penggunaan transportasi publik dan juga memang kerap menggunakan transportasi publik yang ada di Jakarta. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan langsung ini Direktur Utama PT Transjakarta, ada Pak Welfizon Yuza. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi Mbak Vena. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita ngobrol langsung dari pusat kota Jakarta ya Pak? Betul, langsung dari Bundaran HI. Kita berada di anjungan halte Bundaran HI Astra. Langsung kelihatan ya Pak, polusi udaranya ini sudah semakin siang semakin berkabut rasa-rasanya di Jakarta. Tapi Pak Welfizon, pertanyaan saya begini, salah satu sumber utama dari polusi udara ini kan lagi-lagi adalah salah satunya adalah penggunaan asap kendaraan bermotor. Nah, kemudian untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ini solusi memang yang salah satunya dicanangkan adalah peralihan penggunaan transportasi udara. Nah, dari Transjakarta sendiri, bagaimana penyediaan transportasi umum, dalam hal ini Transjakarta, untuk bisa menekan polusi udara yang ada di Jakarta, Pak? Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen yang kuat untuk bisa menghadirkan layanan transportasi umum, terutama melalui Transjakarta. Ya. Hari ini kami mengoperasikan setiap harinya itu ada 4.000 armada, baik yang melayani di koridor, di non-koridor, termasuk juga first mile kita, feeder kita di Mikrotrans. Dan semua layanan itu saat ini sudah mencapai cakupan layanannya sebesar 88%. Artinya 88% dari warga DKI mempunyai akses ke bus stop ataupun halte terdekat dengan jarak maksimal 500 meter. Dan tidak hanya itu, dukungan dari Pemprov DKI dalam bentuk financial support, dalam bentuk public service obligation ataupun PSO itu sangat besar sekali. Tahun ini hampir 4 triliun yang dianggarkan untuk layanan Transjakarta. Dan tentunya ini semua adalah komitmen Pemprov DKI melalui Transjakarta untuk bisa menghadirkan layanan transportasi publik yang nyaman, yang aman, dan juga terjangkau. Dan tentunya juga ramah terhadap lingkungan. Oke. Penting juga ya dari Transjakarta sendiri untuk salah satunya bisa mendorong masyarakat agar bisa melakukan perubahan perilaku Pak, dari peralihan penggunaan transportasi atau kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2 beralih menggunakan transportasi publik. Apa yang kemudian didorong oleh Transjakarta dalam hal ini untuk mengajak perubahan perilaku masyarakat ini Pak? Iya, saat ini kami sudah melayani perjalanan per hari itu lebih dari 1 juta. Dan kalau kita lihat selama kebijakan uji coba WFH ini selama seminggu terakhir ini bahkan sudah mencapai 1.025.000 pelanggan yang kita layani setiap harinya. Dan tentu ini adalah salah satu komitmen kita untuk bisa memindahkan dari kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum. Baik itu terkait dengan penyediaan sarananya atau bus-bus, kemudian prasarana dan juga peningkatan fasilitas-fasilitas pendukung. Dan yang tidak kalah penting dari itu adalah integrasi. Karena kalau kita lihat, salah satu yang diharapkan oleh masyarakat adalah perpindahan moda dari satu moda ke moda lainnya itu bisa dilayani dengan baik.
Dan faktor-faktor integrasi ini bersama-sama dengan public transportasi yang lain, operator-operator yang lain yang terus kami dorong. Baik itu integrasi fisik, artinya dari seperti misalnya contohnya di halte ini bisa turun di stasiun MRT Bundaran HI, kemudian dengan sangat integrasi yang sangat bagus, itu bisa langsung terintegrasi dengan halte Bundaran HI Astra di Transjakarta. Oke. Pak Welfizon, ini saya bicara data ya. Transjakarta kan kini tengah melayani sekitar 13 koridor sejak tahun 2004, sejak awal beroperasi ya Pak. Ini melewati sekitar 243 halte dengan jarak lintasan sejarak 250 km ya Pak, kalau saya tidak salah. Tapi belum semua rasa-rasanya memperkenalkan adanya bus ramah lingkungan untuk lagi-lagi mendorong menekan polusi udara di Jakarta. Seperti apa penggunaan bus ramah lingkungan di Transjakarta? Iya. Jadi kami mulai dari tahun lalu sudah mengoperasikan bus listrik ya berbahan baterai dan saat ini sudah dioperasikan sebanyak 52 bus yang beroperasi di beberapa rute, misalnya dari Pondok Labu ke Blok M, terus kemudian juga yang menuju UI Lebak Bulus itu juga sudah dilayani dengan bus listrik. Dan ke depan sampai dengan akhir tahun ini kami akan menambah jumlahnya dan kami targetkan sampai dengan Desember 2023 akan ada 100 bus listrik yang akan beroperasi. Dan tentunya tahun-tahun ke depan kita akan melakukan penambahan jumlah karena kita melihat bahwa salah satu solusi ya dari beberapa solusi yang saat ini dilakukan pemerintah, yang pertama adalah mengurangi perjalanan dengan kebijakan WFA, kemudian memindahkan ke angkutan publik, dan yang ketiga adalah angkutan publik yang ramah lingkungan. Pak, tadi kan juga sudah sempat disinggung standar dari transportasi udara ini memang sudah memenuhi ya 500 meter lah dari tempat-tempat masing-masing masyarakat berada. Tapi bicara soal akses, banyak masyarakat juga rasa-rasanya menganggap bahwa akses transportasi publik di Jakarta ini masih sulit. Bahkan dari mereka banyak yang harus naik kendaraan bermotor terlebih dahulu, naik ojek, naik sebagainya, untuk bisa akhirnya pada akhirnya sampai ke transportasi publik, Transjakarta misalnya. Nah, ini bagaimana dari Transjakarta menanggapi keluhan-keluhan masyarakat tersebut yang rasa-rasanya masih sulit Pak untuk bisa menjangkau transportasi umum di Jakarta? Iya, di Transjakarta kami punya 3 layanan utama. Layanan pertama itu adalah BRT yang tadi disampaikan ada 13 koridor yang kita operasikan dan ini beroperasi di jalur khusus. Di luar itu BRT sistem ini disupport oleh feeder atau kita sebut dengan non-BRT, itu pengganti bus kota yang dulu pernah beroperasi, itu beroperasinya di kiri, dan ini menjadi penyuplai ataupun feeder yang masuk ke BRT system. Yang ketiga, di luar feeder ini kita juga sudah mengoperasikan yang kita sebut dengan mikrotrans. Jadi angkutan-angkutan yang masuk ke jalur-jalur lingkungan, dan ini juga menyuplai masuk ke BRT system. Dan saat ini mikrotrans yang kita operasikan itu sudah lebih dari 2.400 mikrotrans yang beroperasi di berbagai rute sebagai first mile atau perjalanan pertama dari rumah menuju halte ataupun bus stop terdekat. Dan tentunya proses integrasi ini ke depannya yang terus kita akan tingkatkan sehingga bangkitan-bangkitan baru atau kebutuhan-kebutuhan rute yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat nanti bisa secara penuh bisa dilayani oleh Transjakarta. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Dirut. Ada target ya dari bus ramah lingkungan tahun ini akan ditambah menjadi 100 ya Pak. Mudah-mudahan bisa tercapai dan juga mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya dari penekanan polusi udara yang ada di Jakarta agar tidak buruk lagi kualitas udaranya. Terima kasih Pak Dirut, Dirut PT Transjakarta, Pak Welfizon Yuza atas waktunya. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Ya, pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.